Al-Quran ini memang bapak-bapak ini perlu kita pahami juga ya. Banyak sekali di antara ayat Al-Quran itu punya latar belakang peristiwa. Tetapi Al-Quran turun untuk semua manusia. Maka tidak jarang Allah tegaskan bahwa sesuatu itu walaupun dia terjadi karena suatu sebab tertentu di masa tertentu, tapi dia bisa juga terjadi di setiap masa kalau syarat-syaratnya terjadi seperti itu. Keadaannya sama, kondisinya sama, bisa berulang. Nih, salah satu. Jadi dari manusia ke monyet itu pernah terjadi. Faja'alnaha nakalan ma baina yadayha wa ma khalfaha. Ini kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, peringatan bagi orang yang pada masa itu, orang yang datang setelahnya, wa mau'izatal lil muttaqin, dan menjadi nasihat, pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya ini bisa berulang. Misalnya yang lain, ingat kisah Nabi Yunus ya, yang itu makan ikan, dimakan ikan. Kemudian Nabi Yunus mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu Nabi Nuh mengucapkan doa itu, mengucapkan zikir itu, ya, mengucapkan zikir itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zikir. Dengan sebab zikir itu dimuntahkan dia oleh ikan besar, ikan paus lah kalau kita. Kalau alam ikan apa cuma ikan besar. Nah, lalu dalam ayat setelahnya, wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang beriman. Nah, dari rangkaian ini para ulama mengambil paling tidak dua hal. Pertama, zikir itu kalau dengan ikhlas dia bisa lebih dahsyat daripada doa. Dan ini ada dalam hadis kursi juga. Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis. Siapa saja orang yang disibukkan mengingatku, berzikir kepadaku sehingga dia lupa berdoa dan meminta, saya kasih dia yang lebih hebat dari orang yang minta. Jadi ulama mengambil dari kisah ini, bahwa zikir itu bisa jadi lebih dahsyat daripada doa. Karena zikir itu kita mau mengirim gelombang kepada Allah yang membuat Allah mencintai kita. Dan kalau orang sudah cinta, dia kasih kita gak itu kan. Yang kedua, kata wa kadzalika nunjil mu'minin di kisah Nabi Yunus menunjukkan, kata para ulama, bahwa zikir itu bisa menjadi keselamatan bagi orang-orang beriman dalam setiap masa ketika mereka menghadapi cobaan dan musibah-musibah. Jadi wa kadzalika itu meluaskan cakupan dari dari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi walaupun secara langsung ayat itu menunjuk Nabi Yunus masuk ke perut ikan, lalu dia zikir, kemudian ikan itu muntahkan. Apakah ini bisa berlaku untuk kita? Artinya kalau kita berada dalam
suatu kesulitan, kesusahan, ibarat ya, ekstrimnya di perut ikan, sudah tidak ada jalan apa-apa, lalu kita ikhlas berzikir, betul-betul menyerahkan diri, apakah kita akan bisa bebas dari kesulitan itu? Nah, wa kadzalika nunjil